Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Seno Abu Zaifah di channel Terapi Sinergi Nabawi. Kali ini saya kedatangan pasien yang menurut pengakuannya beliau sudah 2 minggu mengalami sakit lambung cukup serius. Nafas terasa sesak dan kepala kelayangan. Beliau sudah ke dokter sebelumnya dan ternyata ketika obat sudah habis tapi masih belum sembuh juga. Nah, di sini saya mencoba untuk memijat dulu titik refleksi lambung. Pijatan dilakukan pelan-pelan ke atas, ke arah atas dari bawah. Ya. Cukup pelan saja sudah cukup sakit karena memang ada luka di wilayah lambung dan usus besar beliau. Lakukan berulang-ulang dengan durasi sekitar 2-3 menit. Jangan lupa untuk terlebih dahulu memberi minyak agar mudah dipijat dan licin. Nah, jika sudah titik mah, sekarang kita beralih pada titik usus besar. Nah, ini adalah titik usus besar. Nah, kelihatan reaksi dari pasien yang kesakitan, tanda bahwa diduga kuat ada luka atau infeksi di bagian usus besar pasien. Nah, sekarang ini adalah titik nafas. Karena keluhannya juga sesak nafas, maka kita pijat juga di titik refleksi nafas. Dilakukan dengan cara menarik secara horizontal dari titik mah, nah ke bagian nafas. Nah, itu nafas. Nah, itu titik nafas. Lakukan berulang-ulang, ya. Dari 3 zona titik refleksi tadi diulang-ulang terus, yaitu zona titik mah, zona titik usus besar, dan yang ketiga adalah zona titik nafas. Nah, ini adalah titik usus besar. Lakukan terus pemijatan secara berulang-ulang pada ketiga zona tersebut, yaitu zona lambung, zona nafas, dan zona usus besar. Durasi yang dilakukan untuk pemijatan sekitar 2-3 menit. Atau kita juga bisa menanyakan kepada pasien apakah sudah terasa progres dari pemijatan ini, apakah di lambung sudah terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Karena dengan pijat refleksi ini hasil yang dirasakan bisa kontan, ya. Ketika dipijat pada titik yang tepat, maka itu bisa terasa langsung di lambung. Sekarang kita lanjutkan untuk memijat di bagian punggung kaki. Kita fokuskan terlebih dahulu pada zona nafas. Nah, titik ini ya untuk membuat nafas menjadi lebih longgar. Ada 4 ruas kira-kira di punggung telapak kaki ini yang kita urut pelan-pelan. Ya, pijat dengan cara mengurut pelan-pelan untuk membuat nafas menjadi lebih longgar. Biasanya kalau sudah kena titiknya, pasien akan bersendawa. Nah, ini dia di sini. Zonanya ada di sini. Sambil tanyakan kepada pasien titik mana yang paling sakit di antara keempat ruas itu. Ya. Nah, titik yang paling sakit akan dicecar lebih lama durasi pijatnya. Ya. Lakukan durasi pijatan sekitar 2-3 menit. Tetapi bisa juga dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan si pasien. Artinya kalau ketika dipijat si pasien sudah merasa lebih nyaman, ada progres, nafasnya jadi lebih ringan, maka pemijatan di bagian titik nafas sudah dapat disudahi.
Pelan-pelan, tidak perlu menggunakan tenaga berlebih karena titik ini sangat sakit jika tepat sekali kita memijitnya. Pelan-pelan dengan diberi minyak, dicecer pada bagian yang paling sakit. Di bagian yang paling sakit itulah titik yang paling tepat dari zona nafas. Jika sudah terasa nyaman, pasien sudah menyatakan oke, kita lanjutkan untuk di zona ulu hati. Nah, ada di punggung kaki bagian paling atas, paling nonjol. Ya, pelan-pelan kita pijat ke arah atas. Ini untuk membuat ulu hati yang sering terasa begak, ya, atau senep ataupun terasa penuh, sering terasa penuh. Titiknya ada di sini. Dipijat ke arah atas seperti ini, pelan-pelan. Ya, tambahkan minyak agar lebih licin. Lakukan berulang-ulang dengan kekuatan yang tidak penuh. Sambil terus memijat titik ulu hati, kita bisa tarik ke atas sampai ke sambungan kaki antara betis dan paha dengan cara titik yang kita tekan dengan jempol dari ulu hati sampai atas, sementara 4 jari kita yang lainnya ikut mencengkeram betis bagian dalam. Nah, seperti ini, tarik ke atas. Nah, sampai situ. Tujuan dari pijat ke arah atas ini adalah untuk mengendurkan otot-otot perut. Karena biasanya orang menderita sakit lambung itu salah satunya juga disebabkan otot-otot perutnya banyak yang tegang. Selanjutnya kita akan melakukan pressure atau pijat pada titik yang bersebelahan persis dengan titik ulu hati. Jaraknya sekitar 2 jari atau 3 cm dari titik ulu hati. Nah, ini titiknya, ya. Dipijat pelan-pelan karena pijatan pelan saja sudah cukup sakit. Sambil diurut ke arah atas. Titik ini adalah titik di sekitar ulu hati. Karena yang dipijat adalah kaki kiri, maka ini titik sekitar ulu hati sebelah kiri. Kalau tadi adalah titik ulu hati, ini adalah titik sekitar ulu hati. Jadi ketika titik ini sudah di pressure, maka kondisi organ seputar ulu hati juga akan ikut mengendur. Sambil dibantu tarik urut ke arah atas seperti tadi, diulang-ulang agar pasien merasakan nyaman. Pelan-pelan dengan kekuatan tidak penuh. Tahap selanjutnya untuk rangkaian terapi pijat khusus asam lambung ini adalah betis. Jadi betis kita urut dulu secara merata, pelan-pelan, ya, dari bawah ke arah atas. Sambil diraba kita deteksi otot-otot mana yang keras, kita kendurkan dengan cara diurut ke atas pelan-pelan. Jangan lupa dengan memberi minyak terlebih dahulu. Pelan-pelan, tidak usah menggunakan tenaga yang penuh karena ini akan sakit sekali.
Pelan-pelan diurut baik betis bagian dalam maupun betis bagian luar. Tidak lupa pula diurut di bagian sambungan antara betis dan paha. Nah, ini dia bagian sambungan betis dan paha. Diurut seperti ini. Dari bawah diulangi lagi, diurut. Nah, ini adalah betis bagian bawah. Jaraknya sekitar 5 jari dari tumit. Nah, diurut seperti ini hingga kendur. Biasanya kalau seseorang menderita penyakit lambung serius, betis ini akan mengalami ketegangan baik otot dan uratnya kaku. Maka kita urut semua agar kendur. Nah, ini adalah bagian bawah. Betis bagian bawah yang kalau dia kaku maka akan berpengaruh pada perut bagian bawah yang juga akan mengeras. Semua diulang-ulang sambil kita raba mana yang masih keras, diurut. Lalu kita lanjutkan untuk mengurut di bagian paha. Nah, pelan-pelan juga dicari urat-urat mana yang masih kaku, keras ataupun tegang, dan ada gerendel-gerendel atau merengkel-merengkel, diurut pelan ke arah atas. Dengan pemijatan seperti ini akan membuat lambung yang tadinya tegang, kaku menjadi lebih rileks dan mengendur, sehingga mampu mengurangi rasa sakit yang terasa menyiksa di bagian perut. Sambil juga diulang-ulang dari bawah, diurut ke arah atas pelan-pelan dengan sedikit teknik mencubit untuk urat yang masih keras atau kaku. Nah, seperti ini caranya. Ya, tidak perlu tenaga banyak karena ini udah sakit sekali. Sambil berkomunikasi dengan pasien, apakah terlalu sakit atau tidak. Jika terlalu sakit maka kita kurangi tenaga kita. Yang penting pasien dalam kondisi nyaman. Ini adalah perut bagian bawah, titik perut bagian bawah, maka yang dipijat adalah betis bagian bawah sampai mengendur. Durasinya fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pasien sampai si pasien merasa perutnya longgar, nyaman, dan tidak lagi merasa sakit atau begah. Baik, itu tadi seluruh rangkaian pijat khusus asam lambung, mulai dari telapak kaki, punggung kaki, betis hingga paha yang dilakukan pada kaki sebelah kiri. Untuk selanjutnya kita akan melakukan terapi pada kaki sebelah kanan dengan urutan yang sama persis, mulai dari telapak kaki, punggung kaki, betis hingga paha. Jadi untuk memulai mijat bisa dilakukan dimulai dengan kaki kiri terlebih dahulu, atau juga bisa dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu. Pilih saja mana yang suka. Tetapi yang menjadi prinsip dasar dari pemijatan ini adalah kita berusaha untuk sebisa mungkin membuat otot-otot di seputar perut menjadi mengendur dan lebih elastis. Karena setiap orang yang menderita penyakit MAH ya, atau asam lambung dan semacamnya, itu umum sekali perutnya mengalami tegang atau kaku, sehingga membuat dia sakit dan tersiksa. Kondisi demikian tidaklah nyaman
maka upaya yang dilakukan adalah kita bisa melakukan teknik pijat ini. Oke, silakan menyimak video ini sampai habis, jangan di skip. Semoga Anda mendapatkan manfaat. Silakan share dan bagikan kepada rekan, saudara, atau kerabat Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu orang-orang yang menderita penyakit asam lambung. Demikian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.